Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video layanan materi bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak menyampaikan materi tentang kiat mencari dan disenangi teman, di mana video ini adalah merupakan kelanjutan dari materi ini, di mana pada pertemuan yang lalu Bapak sudah menyampaikan 4 tujuan ini. Dan untuk yang pertama yaitu memahami strategi yang tepat untuk mencari teman, kemudian cara memperoleh teman baru di sekolah, ini sudah Bapak sampaikan di pertemuan yang pertama atau di video yang pertama. Di video yang kedua ini Bapak akan menyampaikan tujuan layanan yang kedua, yaitu kalian diharapkan dapat memahami cara yang tidak tepat dalam mencari teman, kemudian cara menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Nah, pastikan pada video kedua ini kalian bisa menyimak baik-baik sehingga memahami materi ini secara utuh. Selanjutnya anak sekalian, ada cara yang tidak tepat untuk mencari teman. Apa itu? Nah, yaitu pertama, perilaku psikologis. Ini maksudnya perilaku yang bisa merusak reputasi dan menyakiti perasaan teman kita. Jadi misalkan buruk sangka, ya, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri semata, memaki, bertingkah laku kasar, membicarakan keburukan teman, menyebarkan berita bohong, mempermalukan teman, dan mengkritik teman dengan cara yang kasar. Ini namanya perilaku psikologis yang tidak tepat untuk mencari teman. Kalau mencari teman jangan lakukan hal-hal tadi, ya. Kemudian cara yang tidak tepat untuk mencari teman yang kedua adalah sikap diri yang negatif. Ini anak-anak sekalian perlu kalian ketahui bahwa ada berbagai kebiasaan yang tidak baik seperti berkata kotor dan kasar. Ini juga sikap diri yang negatif, ini akan berpengaruh terhadap cara mencari teman. Jadi kalau ingin mencari teman, tentu hal ini harus dihindari. Jangan sampai perilaku yang negatif itu ada pada diri kita. Yang ketiga adalah perilaku antisosial. Apa perilaku antisosial itu? Maksudnya adalah perilaku menentang hidup bermasyarakat sosial yang muncul dari dalam diri. Contohnya adalah tidak menghargai orang lain, tidak peduli masa bodoh, kurang perhatian, menjauhkan diri dari pergaulan, tidak mau berbagi, tidak mau membantu, tertutup, dan tidak mau bekerja sama. Ini cara yang tidak tepat dalam rangka mencari teman itu. Kemudian keempat adalah agresi fisik dan verbal. Ini maksudnya adalah merupakan sifat-sifat kepribadian yang mengganggu orang lain. Agresi fisik adalah kekerasan yang bertujuan untuk menyakiti orang secara fisik atau mengakibatkan kerusakan fisik seperti berkelahi, merusak, meludah, membolos, dan melanggar peraturan sekolah. Ini adalah bagian dari agresi fisik. Kemudian kalau verbal, maksudnya adalah bertujuan menyakiti orang lain melalui perkataan seperti berteriak, menghina, membuat lelucon atas orang lain, mengejek, berbohong, memfitnah, menceritakan rahasia, dan menghasut. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan, yang akan bisa mengganggu atau merusak pertemanan. Maka dikatakan di sini adalah cara yang tidak tepat untuk mencari teman. Jadi kalau ingin mencari teman, tidak boleh kita melakukan agresi fisik dan verbal. Kemudian yang berikutnya anak sekalian adalah kalian harus memahami bagaimana menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Anak sekalian, dalam hal ini, dalam sebuah penelitian yang dikutip oleh Pamela Espeland dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Remaja Gaul, dijelaskan bahwa masalah yang dihadapi remaja masa kini yang sekaligus memberikan pengaruh terburuk pada remaja selain narkoba adalah tekanan teman sebaya. Oleh karena itu, ia menjelaskan beberapa hal, ya, bagi remaja untuk menolak. Artinya bagaimana cara menolak tekanan negatif dari teman sebaya itu. Pamela Espeland memberikan penjelasan. Pertama, menyingkirlah, kemudian jauhi teman-teman yang melakukan tekanan padamu.
Ketiga, bersikaplah seakan-akan teman yang sedang menekanmu tidak serius dengan apa yang akan dilakukannya agar tetap tenang dan berpikir rasional. Yang keempat, tolak dengan kalem dan tegas, tolak dan beri alasan yang masuk akal sehingga kalian bisa terhindar dari tekanan negatif. Kemudian yang keenam, tolak dan utarakan nilai atau keyakinan yang kamu pegang. 7, tolak dan ingatkan temanmu tentang konsekuensi perbuatan tersebut. Maksudnya tekanan itu baik apa enggak, ini harus jelaskan konsekuensinya, apa dampaknya. Tolak dan ganti topik pembicaraan. Jadi artinya kalian kalau ada tekanan negatif dari teman sebayamu, tolak tapi ganti dengan topik pembicaraan, tidak fokus dalam pembicaraan yang disampaikan oleh temanmu yang tadi menekan negatif itu. 9, tolak dan tawarkan alternatif positif. Tolak dan tanya temanmu, tolak sambil melempar humor, tolak dan lakukan tekanan pada temanmu, utarakan perasaanmu. 14, manfaatkan orang tuamu sebagai alasan. Ya, artinya dengan ditekan negatif itu bisa saja kalian mengatakan bahwa orang tua saya nggak berkenan, atau saya sedang disuruh orang tua untuk membantu ini dan lain sebagainya, bisa kalian lakukan sehingga kalian tidak mau ditekan negatif dari teman sebayamu itu alasan orang tua tidak berkenan atau disuruh dan lain sebagainya. Artinya bagaimana cara menghindari menolak tekanan negatif dari teman sebayam itu. Tegaslah pada pendirianmu sendiri, lawan temanmu. Lawan artinya dalam rangka menolak ya. Tentu harus dihindari untuk berkelahi ya. Melawan di sini tentu kita tidak sependapat. Harus kita artikan tidak sependapat dengan tekanan itu sehingga kita melawan ya. Kamu jangan begitu. Itu tidak baik. Nah, ini jadi melawan di sini kita tidak bermaksud berkelahi tapi benar-benar menyadarkan. Kita lawan, kita sampaikan bahwa apa yang kamu lakukan tidak baik. Panggil temanmu yang lain untuk membantumu. Jadi temanmu yang lain yang tidak menekan negatif itu tentu masih ada yang baik. Dipanggil temanmu sehingga membantu agar temanmu yang menekan itu tidak berkelanjutan. Jadi yang ke-18, selalu siapkan alternatif jalan keluar atau rencana B. Artinya kalau ditekan begini, nanti apa yang harus saya lakukan sehingga tidak tertekan. Nanti ada alternatif jalan keluar, itu yang saya katakan rencana B. Kemudian tertawa saja, tentu tertawa tidak mengledek ya. Di sini kan artikan ya tertawa yang sederhana, yang artinya dari dipahami jangan sampai kalian tertawa yang membuat teman tersinggung ya. Itu diartikan tertawa yang sewajarnya. 20, carilah teman yang tidak memaksamu melakukan hal-hal yang berbahaya. Kemudian 21, mintalah seorang penengah untuk membantumu. Laporkan pada orang yang dewasa, yakinlah pada nalurimu. Putuskan hubungan dengan teman yang melakukan tekanan saat itu juga. Nah, ini adalah ada 24 cara ya untuk menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Nah, di dalam buku Pamela Espelan ya, tadi yang berjudul Buku Pintar Remaja Gaul itu ada beberapa cara ini. Tentu mana yang sesuai yang kalian hadapi ini ada beberapa cara. Sehingga kalian bisa benar-benar ada cara bisa menolak tekanan negatif dari teman sebayamu di mana saja berada. Nah, baik anak-anak sekalian, terima kasih. Jangan lupa kalian subscribe, kemudian ya tekan tombol loncengnya nanti ya, dan juga share kepada teman-temanmu sehingga video ini bermanfaat bagi teman-temanmu yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.